Ketika udah menikah, ya. apakah masing-masingnya sesuai dengan apa yang ditampilkan di sosmed atau juga ekspektasi sebelumnya? Dari Via dulu. Sesuai ekspektasi nggak, Reza? Setelah menikah. Di sana aku berdoa, ya Allah, berilah hamba jodoh layaknya Aisyah, yang periang, penyayang, pintar, cantik, dan muda. Walaupun aku tidak ada secercah kemiripan pun sama Rasulullah. Tapi itu terucap dari bibir aku, dan Allah menjawab itu 4 tahun kemudian. Dan selama itu Allah bahkan menaikkan derajat aku. Aku merasakan Allah memberikan nikmat dari segala sisi dan memperbaiki diri aku untuk memantaskan menerima Alivia Fitri layaknya Aisyah yang aku doakan waktu itu. Masya Allah. Kita juga maksudnya dari yang kita cuma tahu kreator gitu ya, sampai kalian akhirnya bareng, sampai akhirnya ada cerita di balik ini semua gitu ya. Ya biasa lah ya, orang-orang julid, orang apa gitu selalu bilang, ini kan dia pacarannya sama yang ini, kenapa malah jadinya sama ini? Malah diangkatnya di situ. Nah, ini gimana? Padahal ternyata kalau ceritanya tadi Via udah single gitu, udah sendiri lagi gitu kan. Nah, itu gimana? Ya, karena kita masing-masing punya masa lalu yang sempat orang tahu juga. Semua ceritanya. Ya. Jadi sedikit banyak mungkin ada fans ataupun ada shipper-shipper yang dulu yang mengharapkan kita sama masa lalu akhirnya speak up lagi. Ya maksudnya mungkin belum bisa menerima bahwa ya Allah jodohkannya ini. Iya, benar, kita nggak pernah tahu ya. Betul, walaupun masing-masing dari kita perjalanan hidup kita itu pasti kita nggak akan pernah lupakan, karena dari perjalanan itulah mungkin kita anggap itulah fase hidup kita yang proses yang akhirnya menemukan kita berdua dengan jodoh itu ya. Nah, tapi emang mereka kalian sama-sama publish berarti waktu itu, maksudnya publish Reza sama yang itu, Via sama itu. Betul. Berarti sama-sama publish ya? Sama-sama publish, sama-sama ngonten. Sama ngonten juga bareng? Kreator juga tapi? Iya, bahkan kita pernah ketemu juga berempat waktu itu. Hah, serius? Dalam keadaan masih pasangan masing-masing? Serius? Iya. Bahkan itu pertemuan pertama kalau bisa dibilang. Iya. Pertemuan tatap muka pertama kita. Via bersama masa lalunya, aku masih bersama masa lalu kalian ketemu juga kan? Enggak ya, benar. Terus jujur. Pas pertama kali ketemu tatap-tatapan muka itu ada kebayang nggak sih? Kebayang apa? Enggak, maksudnya ya, bakal jadi jodohnya gitu. Enggak. Sama sekali nggak kebayang. Sama sekali nggak kebayang. Iyalah, emang kenapa? Ya, maksudnya, ya siapa tahu kayak kata-kata, aduh, ya ternyata itu kayak lagi apa gitu, gitu kayak tak gitu. Enggak. Waktu ketemu pertama enggak. Tapi sekarang ketika kalian udah bareng, mantan gimana? Kenapa sih masih? Udah barang kayak gitu. Oh, gitu ya ternyata. Enggak. Jodoh ini oleh ngatur. Ini ketentuan Allah, udah kita enggak bisa. Ya kan kita kan manusianya. Ya kenapa kamu semakin pentingnya apa? Kamu kayak netizen. Ya aku mewakili netizen. Enggak, kalau aku menanya sama Via, momen apa yang membuat akhirnya suka sama jadi nggak boleh dijawab ya tadi? Nggak boleh. Momen apa? Di antara sebanyak akhirnya jadi suka juga nih gitu. Pas kapan? Karena apa ya, mungkin kalau misalkan kan aku kan dulu masih hubungannya kan masih LDR gitu, tapi mungkin dari apa namanya perhatiannya sama kadang suka jengukin ke Bandung gitu. Oh, kamu tuh aku kuliah tinggalnya di Bandung. Jadi aku juga menikah kan tunggu lulus dulu gitu. Oh, makanya nunggu nggak langsung karena nunggu. Kuliah di mana? Di Unpad. Jatinangor tapi bukan di Bandung kotanya. Oh, di Sumedang. Sumedang. Ya. Unpad kan di Jogja nih. Apa sih Unpad di Jogja? Universitas Pajajaran. Oh, keren banget. Universitas Pangeran Diponegoro. Undip itu juga di Semarang. Parah. Oke, udah. Nah, dia kan waktu itu masih kuliah. Perhatiannya dari kemana? Pasar Senen ya? Jadi aku dari Cibubur waktu itu. Masih Cibubur. Udah di Cibubur. Sekarang dipindah baru di
Senen. Enggak, rumah orang tua aku yang di Senen. Habis itu aku udah pindah ke Cibubur, udah ada rumah sendiri sama teman-teman kreator, maksudnya sama editor. Nah itu waktu berhubungan sama Via itu, aku dari Cibubur. Perhatian jenis apa sih yang dikasih sampai akhirnya suka? Oh maksudnya? Dosis tinggi. Enggak dong. Apa ngingetin makan apa gitu? Lebih ke support aku sih dalam skripsi, nemenin aku. Terus kalau misalkan aku pulang juga selalu izin sama mama ayah gitu. Jadi izin ya juga sama Abang izin juga aku mau berangkat kuliah enggak ya? Enggak sih. Chatan aja. Chatan gitu. Tapi perhatian kecil juga ternyata penting juga. Iya lah, kalau kayak gitu apalagi ya pas lagi pendekatan gitu mah harus. Kalau Reza sukanya akhirnya sampai yakin mau nikahin tuh apa? Kapan, apa, kenapa? Dari pertama ngeliat Via di konten gitu ya, sampai akhirnya kenal beneran, ketemu, terus juga komunikasi langsung. Itu seperti aku sudah bisa memprediksi dia ketika aku pertama kali lihat di konten. Orang ini seperti apa, perempuan ini seperti apa. Dan yang membedakan Via dengan orang lain waktu itu yang aku lihat, jelas cantik. Terus yang aku bisa bilang dia beda tuh pondasi agamanya baik. Dan itu yang ini beda. Cantik, mungkin banyak orang yang cantik, tapi yang punya pondasi agamanya baik mungkin nggak semua. Kemudian aku lihat juga wanita ini kreatif dan terlihat smart. Jadi kayak ini kriteria ataupun yang aku dambakan sepertinya ada nih gitu ya, di wanita ini. Pas kenal makin ngelihat lagi banyak kesamaan. Satu frekuensinya, kesamaan-kesamaan lain, kemudian dia juga penyayang orangnya, sama orang tua juga budi pekertinya baik, itu yang udah lengkap gitu. Ya, gitu ya. Dia juga penyayang binatang, makanya sayang sama saya. Nah, berarti maksudnya kalau penyayang binatang apalagi sayang apalagi suami. Betul. Setelah kadang-kadang orang di sosmed nih memilihkan apa yang ditampilkan. Kadang-kadang orang melihat sesuatu tuh baik, tapi kadang aslinya belum tentu. Membrandingkan ketika udah menikah, ya. Apakah masing-masingnya sesuai dengan apa yang ditampilkan di sosmed atau juga ekspektasi sebelumnya? Dari Via dulu, sesuai ekspektasi nggak Reza? Setelah menikah, maksudnya apakah ada sesuatu yang di luar perkiraan? Dikagetin? Alhamdulillah belum. Enggak ya? Belum atau tidak ada belum? Iya, karena kan baru 2 bulan ya. Kan ada yang gitu kayaknya kalau di itunya keren, terus segala macam. Pas sudah nikah pakai singlet doang. Kita awal pernikahan itu malah berantem terus ya. Gitu. Tadi begini ya, terus gitu loh. Awal-awal. Karena kita emang deketnya cepet sih, maksudnya deket terus habis itu nikah sih ya. Jadi nggak dipaksa, gue dulu. Jadi emang ya, gimana ya Pak ya? Ya percayain aja. Intimidasi. Dia nikah kan karena cari ini kan, dan cari untung, dibaca kan nyari untung ya. Agak sedikit oportunis. Udahlah, oportunis ya Pak. Tapi alhamdulillah beruntung terus kan. Percaya ya. Kalau Reza gimana? Ada nggak yang beda dari ekspektasi sebelumnya? Enggak sih. Apa semua sweet semua? Maksudnya semua sudah selama setahun lebih kita kenal kan, kayak kita udah tahu satu sama lain plus minusnya kita, dan kita ya udah saling ngerti. Kalau bisa kita saling mencintai apa yang kita kurang juga gitu kan. Jadi bukan cuma kelebihan aja, tapi kelebihannya. Apa kekurangannya? Ya baru tahu. Dia ternyata begini. Ya, apa tidurnya ngorok? Kalau tidur kebalik, kaki di atas, kebalik di bawah. Apa dia kelawan? Ada nggak something yang ada begini gitu, tapi tetap asik gitu maksudnya. Apa? Kalau kekurangan mending nyebutin kekurangan sendiri kali ya. Kalau aku, tapi dari awal Via pun udah tahu gitu. Aku orangnya tuh berantakan. Iya. Aku orangnya susah bersih gitu loh. Cowok banget lah ya biasa. Cowok lah ya gitu. Tapi mungkin agak lebih dikit lah dibanding cowok normal berantakannya gitu. Di rumah iya. Berarti laki bener itu. Bener kan? Beneran. Sama kan? Bener. Nah kan kita cari pasangan untuk ngerapiin kita. Bener. Kalau aku semua udah beres ya kan udah jangan bahaya. Udah nggak jatuh. Kamu mau lihat aku begitu kan?
ulang, der. Makanya kalau misalnya bedanya adalah kalau misalnya dia lagi di luar kota, kamar tuh rapih, bersih. Tapi kalau dia ada aja yang berantakan, entah yang selimutnya lah, entah anduknya taruh di mana, entah tasnya taruh di mana. Keluar dari toilet, Pi, itu kok belum disiram? Lah kan ada kamu. berarti aku normal saya. Kayak gitu. Itu banget terjadi banget ya. Dan bener-bener berasa banget setelah nikah karena kan kita udah serumah, satu kamar mandi. Nah, itu kamar mandi nggak boleh. Ketahuan ya jorok apa enggaknya gitu ya. Itu kamar mandi pokoknya harus kering. Klosetnya. Kalau kita kan perempuan agak gimana ya? Kayak kita kan efisiensi ya. Iya. Ini tisu dipakai mulu, berarti ini setiap hari, setiap saat gitu kan. Berapa ribu helai tisu lama-lama nih kita. Itu namanya kita tuh penebangan pohon nih. Lingkungan gitu kan. Kita menghormati itu gitu. Ya makanya dibersihin, makanya jangan ciprat-ciprat kemana-mana ya enggak? Ya kan, tapi sayang tisunya kan. Udah sayang tisunya. Ya makanya karena kadang-kadang keluar kamar mandi nggak usah pakai anduk, langsung lari aja gitu kan. Itu juga. Ini ada tetes ini dianalisa sama Via. Berarti kamu baru andukan di sini nih. Dari sini ke sini kamu nggak andukan nih, makanya banyak tetes ini. Bener. Apalagi ada antenanya kan gitu. Ada susu kental lagi. Beginian gitu. Gitu. Iya. Itu kan berarti nunjukin kalau itu laki-laki. Takutnya bohongan gitu. Sampai aku menemukan inspirasi. Tadi aku ngomong sama Via sebelum syuting. Baik, kayaknya aku punya solusi deh untuk masalah kita ini. Setelah pipis di sini, ternyata di dalam toilet ini ada WC duduk, ada tempat buat WC berdiri buat pipis cowok. Kayaknya kita pasang deh di rumah khusus buat aku pipis di situ aja. Jadi nggak berceceran ya. Benar. Itu kan masalah buka tutup jadi berantem kan. Iya. Ini siapa yang buka ya? Siapa lagi tersangkanya, tinggal gue sendiri. Gue nggak mungkin bilang anak gue, nggak mungkin. Belum ada. Udah ya gitu. Kalau Via sendiri gimana? Apa kekurangan yang kira-kira yang Reza baru, ternyata kamu gini gitu. Iya, itu sih lebih ke berantakannya kan. Karena itu Reza, Nah, kalau kamunya Kalau aku apa ya? Aku juga bingung. Aku lebih banyak ngomel kayaknya sih. Kayak aku bisa nggak sih lebih sabar gitu. Karena kan aku belum nikah juga, terus kaget ini laki-laki emang kotor begini apa gimana gitu kan. Tapi aku lebih sering ngomel gitu sama dia. karena kamu orangnya rapi banget ya, bersih banget gitu kayaknya. Enggak banget sih, tapi ya di Sama udah kelewatan gitu ya, kelewatan gitu. Tapi emang itu naluriahnya wanita kan? Iya, makanya ini cuma butuh waktu aja buat adaptasi. Iya, mensinkronkan Awalnya semua. mungkin agak kaget, lama-lama jadi irama. Iya. Rana, bagaimana? Berarti udah pagi nih. Udah pagi ya. Kadang kita kalau pagi-pagi kan suka masih ngantuk segala macam kan, lupa. Ya kalau ingat aku pasti kau bersihin. Kadang emang ini masalah lupa ini juga kacau kan. Kita pas lagi sholat subuh teriak kan, ini siapa? Astagfirullah, tahiyatul deh. Itu gua. Lupa itu gua. Jadi inget ya. Malah kita tengah sholat gitu ya. Iya, apa nggak tisuin gitu ya. Tapi gimana, nikah enak gak? Wah, enak. Seru ya. Seru alhamdulillah. Tapi Masya berarti Allah. kalian berantemnya adalah hal-hal yang kayak gitu aja? Iya. Sampai sekarang Sampai ya sekarang. itu juga bukan berantem lah ya. Iya, itu biasa lah, dinamika problem-problem, keseruannya juga. Tapi salah satu yang viral juga mereka honeymoonnya. Gitu. Apa aja sih kemarin? Kemana sih? Kemarin teh ke Eropa sama ke Bali juga. Oh, 2 kali. Nyambung atau masing-masing? Oh enggak, pulang dulu. Ada cerita. Iya, sebenarnya kita programnya tuh Eropa doang. Abis pulang dari Eropa sampai di sini ada teman ngajakin ke Bali. Terus memang kita juga dulu sebelum nikah sempat pengen honeymoonnya tuh cobalah di Indonesia dulu gitu kan. Karena Indonesia ini indah nih sebenarnya. Tapi ketika waktu ngeliat Instagram ada itu trip ke Eropa, malah ikut ke Eropa gitu. Jadi pas balik teman ngajak, oh ya udahlah berangkat lagi gitu. Oh, sekalian ya, pas berdua juga gitu ya. Kalau pas di Eropa kemana aja? Ada berapa ya sayang? 9 negara ya? 9 negara. Nah, berarti kan berapa hari? 2 minggu? No, 11. 12 sama pulang ya. Sama pulang ya. Nah, berarti kan itu berdua pertama pergi atau gimana? Berdua, purely banget berdua kayaknya itu deh. Itu. Betul. Nah, itu gimana rasanya? Kan karena gini,
kata orang ketika kita traveling itu keluarlah sifat asli Iya. dari orang tersebut. Untuk Iya. mengenal mengenal seseorang itu dari perjalanan di Perjalanan. Iya. Nah, betul. ini gimana kalian berdua 12 hari gitu ya? Bener-bener berdua gitu, walaupun ya mungkin sama travel atau apa? Sama travel. Sama travel gitu ya. Nah pasti kan apalagi sama travel ya, Apalagi sama semua travel, harus bangun jam harus- segini, jam segini, jam segini. Nah itu gimana? Ada pertama kali mulai ada teriakan, Itu kan harus kompak gitu kalau- Betul, harus kompak. Itu ya teriakan udah mulai sih. Dari sebelumnya juga udah mulai juga awal-awal nikah kan. Tapi aku selalu kalau via pas packing ya. packing ngomel apa sih, aku tuh suka malah jadi ketawa dia, tapi tambah sebel. Aku nggak pernah kalau via marah nih, aku marah lagi. Ngebalesin Iya, nggak gitu pernah ya. sama sekali. Tapi kadang-kadang kalau marahnya marah perhatian kita malah seneng ya. Iya, gemes gitu loh. Gimana dimana? Malah kita. Iya. Anduknya nih. Tuh kan pasti anduk masalah. Pasti anduk masalah anduk. Nah, Iya. anduk bersih, abis dipakai mandi dibilang anduk kotor. Kan kita mandi bersih, anduknya bersih. Pas basah ini anduk kotor, kok jadi kotor Ya anduk? karena basah. Iya kan? Basahnya itu Pak, basah terus naruh di tempat sembarangan kan? Di Kan kasur. jadi nempel, Iya. lembab. Ya, itu fungsinya istri. Balik lagi dong. Harus kesel ya. ini banyak banget kalimat yang harus dikutip di rumah nanti ya, Bay. Makanya. Tapi yang paling berkesan di negara mana? Paris. Swiss ya. Oh Swiss. Swiss, Swiss, Iya. Italia, Paris sih. Katanya Tuhan lagi tersenyum waktu nyiptain itu kan. Benar. Iya. Kita kayak cuma nongkrong di danau, entah berantah di mana, kayak semuanya indah gitu Betul. ya. Suatu saat mereka akan traveling tanpa travel ya. Iya, Iya. traveling Yang tanpa bisa ke travel itu lebih seru. kampung-kampung. Betul, itu kemarin jadi 11 hari atau 12 hari kita sama travel itu ya memang kita sengaja karena kita belum tahu Eropa, belum pernah ada yang ke Eropa Bapak itu duluan. dulu ya. Kemudian juga nggak ada sanak saudara di sana, jadi ya udah kita sama travel dulu, kita mengenal dulu budayanya gimana, transportasinya gimana. Kemarin setelah kita udah 11 hari lumayan udah mengerti, next insya Allah kalau ada plan lagi ke Eropa kayaknya sendiri pun masih udah Sudah oke. oke. Satu hari satu Saya. negara loh berarti. Ada sehari 4 negara. Sehari 4. 4 atau Di mana 3 aja lah tuh? ya. Bangun tidur posisi di Paris, masih di Prancis, on the way ke Luxembourg, kemudian Belgia. langsung ke Belgia, Austria. Amsterdam ya. No. Pokoknya ada deh yang 4 hari gitu Satu dalam satu. sehari. Berarti cuma lewatin di itu dong, lewat. Jadi lewat, foto-foto turun, sebentar. sebentar. Berarti naik foto-foto. mobil ya? Naik bus, Oh ya. gitu. Tapi tadi lupa menjawab pertanyaan tadi, maksudnya untuk mengenal satu sama lain, alhamdulillah so far selama perjalanan kemarin Aman ya. sangat-sangat aman. Masih ini banget lah ya. Tapi sweet, aku sweet. bener-bener harus ngikutin iramanya Via yang besok kan pagi kita keluar. Pokoknya malam tuh harus siapin baju yang untuk besok pagi pakai. Dan itu seumur hidup aku tidak pernah aku lakukan itu. Iya. Yang namanya besok is besok. Besok is besok, what happen is happen. Iya. Ya, tapi itu yang Kumangke. itu yang justru merasakan bedanya setelah nikah. Ya, Iya. ada jadi Terorganize gitu ya. Iya. Iya. Ada peraturan Jadi baru nih, ada. Memang kayak Allah udah, ya inilah esensi menikah tuh menyatukan laki-laki dan perempuan karena kalian punya sifat beda-beda, Berbeda. punya akhlak, bukan punya akhlak ya, punya kebiasaan beda-beda, ya disatukan Karakter untuk beda-beda menyeimbangkan. gitu ya. Aku pernah cerita loh sama dia. Dulu tahun 2020 apa 2021 aku pernah ke Bali. Tahun baruan Ki. Lo nggak ikut ya? Tahun baruan Kak. Aku landing pesawat di Bali. Itu baru pesan hotel. Itu New Year's. Bayangin. Itu high season dan aku se-anarkis itu orangnya. Setidak prepare itu orangnya. Jadi baru landing di bandara Backpackerin ya? Jadi di bandara Ngurah Rai baru buka Airbnb. Baru nyari. Oh dia nggak bisa orangnya. Oh iya, kalau kita tuh harus terorganize ya. bener-bener. 2-3 hari ke depan tuh udah tahu apa yang Kalau mau cowok mah dilakukan apa. mau ke sana nanti kita bersana kayak gimana santai aja gitu ya. Kita itinerary Kumangke. lengkap gitu ya, Iya. makan gimana apa. Apalagi nanti kalau udah punya anak lebih ketat lagi tuh peraturannya. Ini kamu ini. Kamu ini. Karena traveling kan anak-anak tanpa babysitter jalan. Tapi seru, tapi di situ bonding ya. Iya seru, Nanti bonding, akan berantem. Terus kita pernah yang berantem yang dia pergi kemana, aku pergi kemana. Ih, seru. Udah kayak India-Indiaan gitu ya Iya, kita. seru lah. Harus cerita Tapi nanti seru. gantian. Karena ntar sampai kalau punya anak jalan. Iya benar-benar. Nah, Aduh. kalian by the way untuk anak apakah mau Ada program? tahan dulu atau Nggak ada nunda-nunda. Pokoknya Nggak menunda. kapanpun ya. Sedikasihnya Allah. Ini adalah Ramadan pertama, Mi. Ya. Ramadan pertama. Kita waktu rahasia Ramadan pertama tuh nikmatnya minta ampun nih. Iya, dan Ramadan pertama itu kita alhamdulillah karuniai aku lagi hamil.
Masya Allah. saat itu. Jadi apa namanya, ada cerita jadi kan pas Iya, waktu itu betul. Ramadan pertama, terus juga kita juga waktu itu aku lagi hamil ya, dan juga pas lahiran pun juga Malam takbiran. malam takbiran saat itu. Padahal yang ngajak banyak anak kita. Enggak lah gitu ya. Nah kalau kalian Sekarang ini gimana Ramadan pertama nih? Gimana bagi Ramadan tugasnya? pertama, sampai sekarang sih belum ada tugas yang maksudnya spesifik harus gimana banget, karena aku melihat juga Via kan sama-sama kerja gitu ya, maksudnya di creators, di digital kita sama-sama kerja. Jadi aku lebih kepada nyeimbangin aja, kalau memang hari ini kerjaan lagi banyak, pokoknya aku nggak yang harus kamu masak sahur, buka masak gitu, nggak. Ini kan kalian bener-bener berdua kan? Maksudnya Bener-bener berdua. biasanya kan kalau misalnya kita aja awal-awal pernikahan masih tinggal sama orang tua. Mm-mm. Nah kalau kalian kan benar-benar sendiri berarti Langsung ya? berdua. Iya. Langsung berdua. Serumah berdua. Nah terus gimana nih pembagian nanti sahur, yang masak siapa? Atau misalnya mungkin Atau Via apa masak sendiri atau bisa pesen? masak atau enggak? Atau lebih prefer untuk pesan aja? Aku melihat sosok Via ini, kalau kondisi sekarang ya, rasa ingin untuk menjadi seorang ibu, istri yang bisa masak. Walaupun kalau dalam Islam kan nggak ada keharusan ya, maksudnya kewajiban istri itu adalah memasak. Tapi alangkah baiknya memang kalau suami dilayani dengan cara memasak, itu alangkah lebih indah. Tapi aku maksudnya melihat porsi kerja tadi, misalnya lagi sibuk nggak masalah, kita tinggal GoFood, kita tinggal makan, nanti buka cari. Pokoknya yang penting bisa makan aja ya. Bisa makan. Saat sahur makan, bukaan makan gitu ya. Betul. Nggak ada yang gimana-gimana ya. Kesempatan sekarang nih, sebelum kita closing, ada ungkapan apa dari Via ke Reza? Seberapa beruntungnya ngomong langsung kepada suami? Ya Allah. Dan sebaliknya juga Dan gitu. sebaliknya. Masya Reza Allah. juga Ini gitu. kita tembak sengaja biar nggak disiapin gitu, jadi dibalik. Benar-benar. Ngomong langsung. Terkaget. Ucapan apa? Apa aja misalnya? Kenapa? Maksudnya apalah permintaan kamu atau juga bagaimana perasaan kamu mendapatkan suami Reza gitu. Reza juga Ih, sedih. apa rasanya? Sayang. Nggak bisa ngomong. Oh, ya halus banget hatinya ya. Nggak tahu ngomong. Iya, dia suka tersentuh Halus hatinya, perasaan. halus banget dengan perasaannya. Kadang-kadang kalau diingetin kayak gitu dia jadi. Baru. Berarti Reza dulu Ya. seberapa beruntungnya ngomong langsung guys. Iya. Ya Allah sayang. Ya, kalau aku mungkin udah sering bilang juga sama orang, kadang kalau suka nanya gitu ya. Kadang mungkin Allah memilih orang untuk mendapatkan berkah dan rahmat darinya, itu bukan melulu harus orang yang 100% taat sama Allah ataupun betul-betul dengan orang dengan yang keilmuannya tinggi. Tapi aku merasa diri aku adalah mungkin salah satu orang yang beruntung untuk mendapatkan nikmat, anugerah, keberkahan yang Allah kasih. Walaupun aku masih banyak sekali kekurangan, termasuk mendapatkan istri yang betul-betul seperti apa yang aku sebut di Jabal Rahmah 2 kali. Di sana aku berdoa, ya Allah, berilah hamba jodoh layaknya Aisyah, yang periang, penyayang, pintar, cantik, dan muda. Walaupun aku tidak ada secercah kemiripan pun sama Rasulullah. Tapi itu terucap dari bibir aku, dan Allah menjawab itu 4 tahun kemudian. Dan selama itu Allah bahkan menaikkan derajat aku. Aku merasakan Allah memberikan nikmat dari segala sisi dan memperbaiki diri aku untuk memantaskan menerima Alifia Fitri layaknya Aisyah yang aku doakan waktu itu. Masya Allah. Alhamdulillah sayang. Nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong.
Ini ngomong. Dia kalau udah sedih susah dia nggak apa-apa. Ya nggak pokoknya apa-apa. kita bisa lihat ya bahwa di sini juga ketulusan Via Mau juga. ngomong. Mau ngomong ya mau. Dia nggak usah ngomong aja dengan dia langsung tersentuh gitu ya, meneteskan air mata aja tuh udah menunjukkan gitu ya bahwa ya udahlah nggak usah ngomong aja gimana sayangnya Via sama Reza ya, Masya Allah. Ya, Dan kita seneng mudah-mudahan banget ya. kita semua ya disehatkan, dikuatkan, dijaga keistiqomahannya sampai kapanpun ya. Amin, amin. Dijaga dari mara bahaya, baik cobaan keluarga, cobaan rumah tangga dan cobaan lainnya ya. Amin. Allah. Wah ini kita seneng banget ya kedatangan pasangan baru, unyu-unyu banget gitu ya. Dan tapi mereka juga melihatkan memperlihatkan kepada kita gitu ya, bahwa memang kalau misalnya Allah udah nunjukin jodoh, ya Allah akan pertemukan aja dengan sendirinya gitu, dengan berbagai cara apapun itu. Kalau emang itu jodohnya kita, insya Allah pasti akan dipertemukan. Insya Allah. Dan ini ibaratnya pelajaran buat kita semua ya, walaupun mereka ini lebih muda, tapi sepertinya mereka ini sama-sama memang sudah dijodohkan di Lauhul Mahfuz ya. Mereka sendiri ya Allah. nggak mencari yang sempurna, tapi mereka mencari yang saling menyempurnakan. Iya Allah. Insya Allah mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Amin. amin, amin. Keturunan Kafeni yang juga. saleh-salehah. Amin, amin, amin. Amin. Sekali lagi terima Juga. kasih ya udah Terima datang ke kasih. sini, udah Allah. nemenin teman-teman cerita untung gitu ya, untuk melihat Baper-baperan. baper-baperan lo selama ini lihat di sosmed doang. Nah sekarang bisa ketemu langsung. Nah, ya teman-teman Iya, semuanya kalau mau ngerasain rasanya indah seperti ini buruan halalin. Halal. Ya pasangannya halalin. Gimana jodohnya dulu Pak? Halalin, saya halalin kamu. Ya, jadi ini sebuah inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Ini kan dari muda tuh menyenangkan loh. Menyenangkan. Gitu. Jadi banyak pengalaman yang bisa dirasakan bersama. Yes. Oke, Betul. kalau gitu sekali lagi terima kasih Sami-sami, udah nemenin kita di Kak sini. Feni. Terima kasih juga buat temen yang udah nonton. Pokoknya buat teman-teman boleh komen-komen lagi siapa lagi sih bintang tamu yang mau kita datengin di Cerita Untung ya. Betul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aduh.